Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 19080115, sesi D, BP 2019. Dalam video ini, saya membuat video untuk nilai UTS. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah budaya Minangkabau, yaitu tentang kelompok dan organisasi sosial di Minangkabau. Namun di sini sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu budaya Minangkabau dalam terbentuknya organisasi sosial. Apa sih itu budaya Minangkabau? Di sini akan saya jelaskan, budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan perantauan Minangkabau. Sehingga juga budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh di kalangan organisasi sosial. Namun, halnya budaya Minangkabau ini, budaya tersebut berbeda dengan budaya di daerah lain karena budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam pernikahan, persukuan, warisan, dan sebagainya. Dalam perkembangan sejarah budaya Minangkabau, terbentuk pola kepemimpinan tradisional terlihat berjalan dengan harmonis, sehingga sampai dengan masuknya pengaruh luar atau kekuatan asing. Namun setelah dominasi kekuatan asing, pola kepemimpinan masyarakat tradisional menjadi rusak. Reaksi terhadap itu ditunjukkan oleh terjadinya berulang kali pergolakan sosial dan intelektual. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau menanamkan tanah leluhurnya dengan alam, yaitu yang disebut dengan alam Minangkabau. Alam adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati dalam istilah orang dahulu. Namun sekarang mati itu bisa disebut dengan kata meninggal dunia, dan tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis yang dalam, yaitu alam terkembang jadi guru, yang artinya adalah alam terkembang jadi guru. Oleh karena itu, ajaran dan pandangan hidup masyarakat mereka juga dikonfigurasikan, dalam artinya mengajarkan kepada anak atau cucu dalam pepatah, pepiti, pituah, pantun, dan serta lain hal yang sebagainya. Di sini juga terdapat ada 3 hal yang mengenai tentang budaya Minangkabau, yaitu pertama suku di Minangkabau, yang kedua ada di nagari di Minangkabau, dan yang terakhir kelarasan di Minangkabau. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu suku di Minangkabau. Yang pertama di sini, apa saja sih suku di budaya di Minangkabau itu dan mengapa dikatakan adanya suku Minangkabau? Suku di Minangkabau adalah suku yang sangat unik karena uniknya atau identik dengan adat budaya ini dengan cara berpakaian wanita, pernikahan dalam hal cara berpakaian, bundo kanduang dalam berpakaian seorang wanita. Sedangkan dalam adat baju pernikahan laki-laki berpakaian deta. Dalam adat budaya Minang ada juga rumah gadang dan kesenian tari seperti tari persambahan, tari piring, silat, dan randai salawat bulan. Masyarakat Minangkabau juga banyak dikenal sebagai masyarakat yang muslim matrilineal terbesar di dunia. Kelompok masyarakat yang dominan menganut ajaran Islam biasanya diprediksi menganut sistem kekerabatan patrilineal. Di sini akan saya jelaskan apa itu sistem kekerabatan matrilineal, yaitu adalah sistem matrilineal ini berarti keturunan dan harta warisan diturunkan melalui garis keturunan ibu. Setiap individu juga akan melihat dirinya sebagai keturunan ibu dan neneknya tanpa melihat keturunan bapaknya.
Garis keturunan ini juga memiliki makna dalam hal pewarisan. Harta warisan khususnya yang berupa barang tetapi seperti sawah, ladang, dan rumah akan jatuh kepada anak perempuan. Prinsip material ini juga menentukan pewarisan gelar pusaka yang disebut dengan sako, yaitu gelar atau jabatan dalam keluarga. Di sini juga terdapat beberapa suku di budaya di Minangkabau, yaitu yang pertama suku Caniago, yang kedua suku Koto, yang ketiga suku Bodi, yang keempat suku Piliang, yang kelima suku Tanjuang, yang keenam suku Goci, yang ketujuh suku Jamba, dan masih banyak hal lainnya suku-suku yang di luar sana. Materi selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tentang nagari. Nagari itu adalah yaitu istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kota nagari berasal dari bahasa Sanskerta nagarom yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Nagari juga perkumpulan dari beberapa jorong atau korong yang memiliki tujuan untuk dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat berbagai kumpulan jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari. Dalam artiannya pilwana. Di sini juga terdapat kata nagari yang terbentuk dalam kata nagara, negeri, negara, nagori, nogoro, nogori. Materi yang terakhir yaitu tentang kelarasan. Kelarasan adalah di Minangkabau lareh atau laras yang artinya adalah kesucian atau kesepakatan. Kelarasan atau lareh dalam bahasa Minangkabau merupakan payung hukum adat yang dipakai tiap nagari. Ada 4 kelarasan yang berkembang di Minangkabau. Yang pertama, lareh nan panjang, lareh Koto Piliang, lareh Bodi Caniago, dan lareh nan bunta. Lareh nan bunta belum begitu dikenal di Minangkabau. Dan di sini juga terdapat Datuk Perpatiah. Datuk Perpatiah adalah saudara seibu dengan Datuk Katumanggunan. Tetapi bapaknya berbeda. Ayah Datuk Katumanggunan adalah seorang raja yang diberi gelar Sri Maharaja Diraja. Sedangkan ayah Datuk Perpatiah nan Sabatang adalah Cati Bilang Pandai. Orang biasanya yang bertugas sebagai pembantu raja. Sejak kecil keduanya sering berkelahi, sampai dewasa pun mereka berbeda pendapat. Dan juga di sini terdapat Cati Bilang Pandai adalah seorang yang dekat dengan rakyat. Ia orang yang bijaksana, suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, darah yang mengalir dalam tubuh Datuk Perpatiah adalah darah yang merakyat pula. Lain halnya dengan Datuk Katumanggunan. Oleh karena itu, ayahnya seorang raja. Sifat-sifat yang turun kepadanya juga sifat-sifat raja. Kesimpulannya adalah Minangkabau merupakan suku yang unik. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai Muslim matrilineal terbesar di dunia. Suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu klan matrilineal dan jodoh harus dipilih dari luar sukunya. Namun juga terdapat pada nagari merupakan pembagian wilayah administrasi sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dan juga kelarasan di Minangkabau yang disebut dengan lareh atau laras, artinya kesesuaian atau kesepakatan. Yang dimaksud di sini adalah kesepakatan antara nenek moyang suku Minangkabau untuk mengatur masyarakat. Jadi, lareh atau laras ini juga dapat disebut dengan sistem pemerintahan. Kelarasan di Minangkabau ada 2. Yang pertama, lareh Bodi Caniago. Sistem pemerintahan ini disusun oleh nenek moyang kita yang bergelar Datuk Parpatiah nan Sabatang. Yang kedua,
kelarasan kotopil yang baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.